Selamat sore, kembali pada update Gudang Saham tanggal 23 Mei 2021. Pada minggu ini kita akan membahas update tentang saham infrastruktur. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita memberikan update untuk pergerakan IHSG ke depannya. Ini saham IHSG yang sudah kita gambarkan beberapa minggu silam. Seperti terlihat, untuk uptrend sudah tembus di level 5.900 pada minggu lalu, sekitar tanggal 10 sampai tanggal 11 Mei. Nah, sekarang kita berada pada downtrend yang lebih dominan digambarkan sejak bulan Januari 2021. Nah, saat ini kita melihat ada support di 200 moving average pada saat ini di level 5.700. Nah, jadi yang kita bisa perlihatkan di sini adalah kalau IHSG turun melewati garis ini, moving average 5.700, kita lihat bahwa IHSG akan bergerak ke support selanjutnya, yaitu di sini level 5.400. Terakhir ini dicapai di bulan Agustus tahun 2020. Nah, kalau sudah turun seperti itu, akan ada konsolidasi yang agak lama sebelum IHSG bisa tembus ke level downtrendnya yang saat ini berada di level sekitar 6.200. Jadi kita gambarkan seperti ini, kalau memang turun ke level A, ini mungkin di sekitar level 5.500. Ketika dia naik, dia tidak akan naik ke atas 5.700 karena itu adalah support yang saat ini berada menjadi resistance. Nah, akibatnya IHSG akan mengetes lagi ke bawah. Diprediksi kemungkinan akan turun ke 5.400. Seperti itu. Nah, lalu dengan pergerakan naik ke atas juga, ketika di poin nomor 1 ini, maka moving average 200 hari ini yang sekarang ini berada di 5.700 akan seperti sebelumnya akan bersifat sebagai resistance dan harus turun dulu ke 2 ya, baru naik ke level 3. Nah, 3 ini tidak akan langsung naik ya ke level 5. Kenapa? Karena di 3 ini kita lihat akan tergambar seperti ini mungkin ya, 3. Nah, kalau memang ini berada di level saat ini 3 ini di level mungkin 6.100 gitu ya. Nah, maka akan turun dulu ke level 4 sebelum naik ke 5. Nah, jadi kalau ke 5 ini kemungkinan bisa, kalau kita lihat timelinenya, saat ini berada di April, Mei, Juni, sekitar September ya. Jadi, dan 5 ini pun ada kemungkinan akan terhalang resistance yang pada waktu itu adalah, sebentar kita gambarkan, adalah level tertinggi di bulan Januari tahun ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau memang IHSG turun dari level 5.700 ini, maka untuk mencapai level uptrend lagi itu butuh waktu yang sangat lama, sampai akhir tahun ini. Kita prediksi ya. Tapi kalau memang bisa mantul dari sini, kita gambarkan mungkin seperti ini A, ya, maka ada kemungkinan seperti ini, mungkin B, mungkin C. Nah, ini lebih cepat untuk naiknya karena resistance-nya lebih sedikit dibanding kalau memang turun ke level 5.400 seperti itu. Ya, jadi itu sebagai gambaran, kalau memang pun IHSG turun, janganlah terburu-buru untuk langsung mengambil posisi ke saham-saham yang kalian sudah incar. Oke, kita masuk ke saham infrastruktur pertama adalah WSKP. Nah, ini kita sudah gambarkan ada potensi penurunan dari flag yang terjadi di bulan April. Ya, jadi dengan penurunan ini sekarang baru mulai breakdown ya, dari level 1075, estimasi mungkin bisa ke potensi ke 730. Nah, tapi ada juga support di level 600 di sini. Ini adalah level uptrend yang terjadi sejak bulan April 2020 untuk WSKP. Nah, jadi WSKP ini memang masih uptrend
Jadi ini hal yang baik, tapi karena masih ada eh, penurunan dari flag yang terjadi di sini antara bulan April, jadi kita harus tunggu dulu. Nah, ini juga sama, kita lihat ada moving average 200 hari di level 1050 saat ini. Nah, karena sudah tembus dari levelnya, kalau memang dia turun ke level, misalnya support berikutnya di 800, eh, percuma juga kita beli langsung di 800 karena ada kemungkinan dia akan naik ke poin B lalu turun dulu ke C. Tidak akan dia langsung naik tiba-tiba dari poin A lalu B ke level 1400 seperti ini. Itu tidak akan terjadi. Paling tidak dalam situasi normal. Ya, jadi eh, kalau kita untuk WSKT ini boleh kita tunggu, tapi ketika WSKT menyentuh support berikutnya di 800, saya rasa tidak perlu untuk terburu-buru. Ya, jadi itu pun kalau di 6800 bisa eh, mantul ya. Jadi akan ada sideways kalau di sini sekitar 1-2 bulan, mungkin sampai bulan Agustus. Ya, kalau turun ke level 600 mungkin akan lebih lama lagi. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita langsung beli saham ini begitu mencapai level supportnya. Kecuali memang kalau benar-benar kepengen banget untuk saham WSKT ini. Ya. Saham berikutnya adalah Wika, Wijaya Karya. Nah, jadi support berikutnya berada di level 1050. Nah, kebetulan ini mirip sekali dengan potensi penurunan dari flag yang terjadi di sini ya, di bulan April Mei. Sekarang ini baru setengah jalan dari 1400 sekarang turun ke 1200. Jadi ada potensi ke 1050. Kita gambarkan juga kotak seperti ini adalah apa? Jadi ini adalah resistance yang kuat di MA200. Saat ini di 1520. Nah, jadi kalaupun dia turun, Wika turun ke 1000, jangan langsung beli dan berharap akan naik di atas level 1500 dan mungkin seterusnya. Jadi akan ada butuh waktu untuk Wika membuat base ya. Jadi kita bisa lihat seperti di tahun 2020 ya. Jadi dari sini, nah Wika ini membuat base ya antara 700 ke 1400. Lalu setelah itu di 1300 di sini baru naik. Jadi tidak ada amat jarang sekali saham big cap atau saham-saham besar seperti infrastruktur ini untuk tiba-tiba naik seperti itu, gitu ya. Jadi ini memberi kita uh, uh, apa namanya petunjuk supaya tidak terlalu buru-buru membeli di support berikutnya. Ini saham Wika, berikutnya adalah Adikarya, Adi. Adi juga mirip-mirip, tapi seperti terlihat tergambar sini ini support berikut dan potensi penurunan ada berada di level yang sama di level 700. 700 ini adalah level ini posisi uptrend, garis uptrend dari bulan April 2020. Jadi kalau dilihat Adikarya ini sangat menjanjikan kalau memang bisa turun ke level 700 karena ada support dari uptrend lainnya dan juga ada target dari potensi penurunan ini. Jadi sudah tidak ada lagi resiko dari target penurunan karena pembentukan flag yang di sini antara bulan April dan Mei. Selanjutnya kita ke saham berikutnya PTPP. PTPP juga formasinya mirip-mirip dengan yang lain. Potensi penurunan dari flag ini di 850 akan tetapi ada support saat ini berada di support 1070 ya. Ini kita lihat di bulan Agustus sempat tersentuh dan juga di bulan April di sini sempat tersentuh juga. Ada gap di sini. Jadi itu bertindak sebagai support medium ya. Untuk support berikutnya 800 masih jauh. Tapi itu mirip-mirip dengan potensi penurunan dari PTPP ini, formasi flag yang terjadi selama 1 bulan terakhir. Nah, kalau seperti pada saham-saham sebelumnya juga, kalau memang sekarang berada di support 1070 dengan kondisi IHSG yang masih belum stabil,
ini tidak ada gunanya kita langsung membeli di support ini juga. Jadi lebih baik kita wait and see, tunggu stabil, lalu kalau breakout atau kalau turun ke support yang sama di 1070 itu baru kita beli lagi. Ya. Selanjutnya kita ke saham WSBP, Waskita Beton. Ini masih downtrend. Kalau kita lihat potensi penurunan dari ini namanya sideways juga, tapi bukan flag ya. Jadi cuma double top mungkin kita ininya dan double bottom. Nah jadi ini kalau dari formasi ini penurunannya tidak terlalu dalam ke level 150-an. Kebetulan support berikutnya juga di 150. Tetapi karena memang sudah hampir ke 150, kita lebih baik menunggu IHSG atau saham-saham infrastruktur lainnya stabil dulu daripada kita langsung memasang buy order di 150. Berikutnya adalah Wijaya Karya Bangunan Gedung WG. Untuk potensi penurunan di 150 berasal dari ini adalah triangle yang sudah ditembus. Kalau memang tembus ya, jadi saat ini belum tembus. Kalau tembus di bawah 195, maka akan berpotensi turun ke 150. Jadi ini WG lumayan termasuk yang lumayan kuat dibanding yang lain. Seperti itu. Lalu berikutnya Wijaya Karya Beton, Weton. Ini cuma turun sedikit dari ini formasi sideways-nya. Jadi kalau kita lihat ini berpotensi turun ke 250. Saat ini sudah berada di 272 dan 250 merupakan support yang merupakan uptrend sejak bulan Maret tahun lalu. Jadi ini lumayan masih bisa bertindak sebagai support gitu 250 ya. Seperti biasa jangan langsung membeli di 250. Kita lihat saham-saham infrastruktur lainnya dan juga pergerakan IHSG. Jangan sampai kita beli di 250 lalu jebol dan kita harus stop loss lagi. Kemudian kita harus beli lagi di 220 atau 190. Berikutnya yang terakhir adalah Total Bangun Persada TOTL. Ini sudah jebol di level 330-nya. Juga saat ini sudah tidak berada di dalam uptrend yang terjadi sejak bulan Maret 2020. Support berikutnya di 260. Nah, jadi 260 itu adalah low yang terjadi pada tahun 2020 nih. Di sini 260. Lalu potensi penurunan 290. Jadi ya kita hanya bisa wait and see. Kita lihat lagi di 290 apakah ada perbalikan arah atau tidak. Kalau memang tidak, kita lebih baik tunggu ke level 260. Ya ini adalah pada waktu itu di bulan September dan juga bulan Mei 2020. Seperti itu. Untuk update kali ini demikian saja. Jadi semoga bermanfaat.